Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir kemudian bersujud. Ada beberapa riwayat tentang sujud dan para ulama bahkan ada diskusi panjang tentang riwayat sujud. Apakah tangannya terlebih dahulu atau kakinya terlebih dahulu? Bahkan selain diskusi panjang, di situ juga ada argumen yang panjang. Ada misalnya hadis kana yad'u yadayhi 'alal ard qabla rukbatayhi. Dulu Rasul meletakkan tangannya sebelum dua lututnya. Ada pula hadis Nabi yang menjelaskan yad'u rukbatayhi qabla yadayhi, meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Maka di dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa salah satu hadisnya terbalik. Ada yang mengatakan bahwa yang terbalik yang tangan, ada yang menyebutkan yang terbalik adalah yang lutut. Tetapi sesungguhnya ketika kita membaca lagi dalam hadis-hadis yang lain, ternyata Rasul itu memang sujudnya pernah pakai tangan, dan Rasul juga pernah sujud pakai lutut terlebih dahulu. Kapan Rasul sujud tangannya terlebih dahulu? Ketika beliau sudah usia senja. Dan kapan beliau sujud lututnya terlebih dahulu? Ketika beliau masih muda. Jadi ketika beliau masih muda, sujudnya lutut dulu. Ketika beliau sudah sepuh, sujudnya itu tangan terlebih dahulu. Ya? Gimana? Turun sujud itu ada riwayat lutut, ada riwayat tangan. Ini saya secara pribadi tidak mempertentangkan kedua hadis ini, meskipun di dalam kajian para ulama ada kajian dari sisi hadis Nabi menjelaskan mengenai salah satunya terbalik. Bahkan salah seorang ulama kenamaan seperti Mufti Masjidil Haram, kemudian juga seperti penulis kitab sifat salat Nabi juga menyebutkan terbalik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menyebutkan terbalik dengan argumen yang berbeda. Maka saya tidak berusaha untuk mempertentangkan, tetapi untuk menyatukan bahwa ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih muda, itu beliau memang sujudnya pakai lutut terlebih dahulu, yang turun lutut dulu. Ketika beliau sudah sepuh, itu turunnya tangan terlebih dahulu. Dan memang orang-orang yang sudah sepuh dengan yang masih muda, itu ternyata ketika kita amati, yang paling rentan ketika sudah sepuh itu adalah bagian lutut. Sehingga ketika turun sujud, banyak orang-orang tua bukan lututnya dulu, tapi tangannya dulu. Itu alasannya kenapa, Pak? Ya? Oh, buat sandaran. Ya. Jadi buat sandaran. Kalau lututnya dulu gimana? Sakit. Oh, nggih. Saya belum pernah tua, Pak. Jadi harus tanya dulu. Nah, maka ketika kita mengkaji hadis Rasul sangat relevan ketika kita melihat orang saat ini. Orang tua kenapa kok sujudnya milih pakai tangan? Ternyata kalau sujud pakai lutut sakit. Nah, sehingga sujudnya pakai tangan. Kenapa ketika masih muda kok pakai lutut, Pak? Sehat. Baik. Ternyata memang itu relevan. Kenapa beliau sujud ketika awal-awal masih muda, beliau sujud pakai lutut terlebih dahulu yang turun. Kemudian ketika sudah sepuh, hadis yang akhir itu adalah tangan terlebih dahulu. Jadi pendekatannya bukan pendekatan hadis ini bukan terbalik, pendekatan hadis ini bukan salah satu menghapus, tetapi karena situasi yang berbeda. Memang para ulama menggunakan pendekatan yang berbeda-beda di dalam memahami hadis tangan dan lutut. Yang pertama adalah pendekatan salah satu terbalik, yang kedua pendekatannya salah satunya dihapus, atau dalam bahasa hadis atau bahasa Quran ada namanya nasikh wal mansukh, ada yang dihapus dan ada yang menghapus. Ya, tapi
Ada pula pendekatan untuk disatukan, untuk tidak dipertentangkan. Saya memilih, saya sebagai user, saya bukan peneliti ya, saya bukan peneliti hadis, hanya sebagai user, pengguna atas apa yang sudah diteliti oleh para ulama. Saya lebih condong kepada pendekatan untuk menggabungkan bahwa kedua hadis tersebut adalah sahih, tidak terbalik, dan tidak perlu ada yang dihapus tidak perlu ada yang dihapus salah satunya. Tetapi karena memang faktor usia, jadi faktor usia itu berpengaruh.